wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzala alaina al-Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an khususan li Cilegon, amin. Allahumma arhamna bil Qur'an khususan li Citakil, amin. Allahumma arhamna bil Qur'an khususan li Warnasari, amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allazi qad badala juhdahu li taqwimil aqaid wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita, ini luar biasa nih. Satu sosok di mana beliau ini dari zaman dulu kayaknya muda terus ini, ya, nggak pernah tua-tua. Saya kenal sama beliau ini 2005 kalau salah Desember ya, karena rumah saya pertama kali yang sholat tuh beliau yang ngaji ngedoain rumahnya dari berkah. Jadi kalau hari ini hidupnya beliau di sini, mudah-mudahan semua yang ada di sini tambah berkahnya, panjang umurnya, banyak rezekinya, cepat lunas utang-utangnya, amin. Kami hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat tentunya. Terima kasih Pak Jilid telah mengundang kami. Bapak dan Ibu sekalian berbahagia. Acara hari ini padat banget, ya. Dari pagi persiapan karena Pak Presiden harusnya nengoknya ke Merak, tapi tiba-tiba beliau minta ke pasar Mokef. Yang mau tidak mau, suka tidak suka, karena beliau ingin ke pasar, kami selalu tuan rumah melayani beliau. Ya, alhamdulillah banyak masukan dari beliau. Mudah-mudahan Cilegon ke depan jauh lebih baik lagi. Amin. Bapak dan Ibu sekalian berbahagia. Yang pertama, saya silaturahim. Yang kedua, pengen nanya-nanya sebetulnya. Karena pemerintahan kami ini baru 2 tahun 8 bulan, 2 tahun 1 bulan. Ya, tentunya masih banyak kekurangan. Ya, karena saya bukan siapa-siapa dan saya bukan apa-apa yang harus 5 tahun, cuma 3,5 tahun. Jadi memang kita ngebut ini. Tapi insya Allah visi-misi kami sudah berjalan. Meskipun belum secara keseluruhan, itu sudah kita lakukan. Cuma saya mau nanya nih, menurut para jamaah yang sudah kita lakukan apa saja? Coba ngacung, mau dikasih hadiah apa? Beasiswa full sarjana itu masuk di dalam yang namanya kategori KCS. Beasiswa full sarjana ini kami anggarkan 5.000 orang kali 8 semester kali 3 juta rupiah. Anggaran ini kurang lebih 120 miliar. 120 miliar yang selama ini belum pernah ada di Kota Cilegon mengenai beasiswa full sarjana. Karena kami mempersiapkan SDM untuk 15-20 tahun yang akan datang. Karena orang Cilegon ini rata-rata belum ada yang maupun secara nasional. Ya, kemudian mohon maaf pengangguran kita cukup besar pada saat kami berjalan. Maka yang kami lakukan adalah yang pertama, tolong syaratnya adalah tinggal 5 tahun di Kota Cilegon. Syarat yang kedua adalah keluarga yang tidak mampu atau keluarga mampu tapi boleh dia berprestasi. Syarat yang ketiga adalah 3 angkatan. Jadi kalau sekarang 2023 yang lulus SMA ya, 2022 masih nganggur, 2021 masih nganggur, dorong mereka untuk ikut SBMPTN. Kalau mereka lulus di seluruh universitas negeri se-Indonesia, kita layani. Kalau nggak lulus bagaimana Pak Wali? Kita sudah MOU dengan 19 universitas swasta se-Provinsi Banten, sehingga tidak ada alasan lagi orang Cilegon yang karena ketidakmampuannya tidak kuliah di Kota Cilegon. Ya, karena bagi kami yang tidak mampu itu bapaknya, yang dari tukang ojek bapaknya, yang jadi operator bapaknya, yang pengangguran bapaknya. Tapi anak ini minimal nanti dengan sarjana bisa menduduki minimal di industri di sini, supervisor, manajer, kalau perlu jadi direktur utama. Itu harapan kami. Termasuk tahun ini kami buka untuk bantuan ke Mesir. Ya, Mesir mungkin kalau ada masuk ke Yaman dan yang lainnya, Madinah juga mungkin kalau ada orang Cilegon banyak di sana, kita mau buka sekaligus ini. Ya, artinya bahwa memang kita sudah anggarkan tahun 2021 kita sudah realisasikan 523. Tahun 2022 kita sudah realisasikan 1.208 orang dan tahun ini kita targetkan 1.399 sehingga genap kurang lebih 1.000 orang per tahun target kami dan ini sudah direalisasikan. Oke, yang kedua apa lagi? Apa? Luar biasa. Program pembangunan
kita sekarang ini adalah per RW kita berikan 100 juta per tahun. Jadi RT, RW, lurah, diskusi para masyarakat mau membangun apa, rata-rata bangun yang namanya posyandu ternyata. Tolong Pak RT, Pak RW jangan sampai bikin posyandu lagi. Kalau udah satu jangan jadi dua posyandunya, bikin lagi yang lain Pak ya. Nah sudah kita lakukan. Dulu satu kelurahan ya, kalau orang di sini kayak itu ada ada. Dulu satu kelurahan itu di sini ada berapa? Ada 7. Dulu cuma dapat 400. Mungkin ya, kurang lebih ya. Kalau sekarang kalau 7 berarti 700. Sudah kita realisasikan. Tahun ini kita berikan lagi. Oke, next. Lagi. Masih ada. Nah, coba deh, awal. Oh, pengolahan sampah. Perlu kami ketahui, selama ini di Kota Cilegon beli tanah isi sampah, beli tanah isi sampah, beli tanah isi sampah. Alhamdulillahirobbilalamin, Perpres 35 2018 Presiden Joko Widodo sudah menuju 12 kabupaten kota se-Indonesia, tapi tidak ada yang berhasil, belum berjalan maksud saya secara maksimal. Maka peluang ini yang kami tangkap pada saat bulan Desember tahun 2021 kami sudah bekerja sama dengan PLTU, yaitu dengan membuat yang namanya co-firing, bahan bakar pendamping batubara, yang mana sampah di Kota Cilegon yang sudah diolah harga 1 tonnya sama dengan harga 1 ton batubara. Ya, kemudian kami mendapatkan bantuan hampir 10 miliar dengan pabrik co-firing terbesar dan pertama kali di Indonesia. Kami diundang oleh PLN di Bali dari 514 kabupaten kota se-Indonesia, yang diundang di situ hanya wali kota Cilegon saja. Luar biasa ya. Dan alhamdulillah baru-baru ini kami menerima bantuan lagi tidak menggunakan APBD 100 miliar dari Bank Dunia untuk pembuatan sampah, karena PLN tadi baru 30 ton per hari, ini 200 ton per hari. Sehingga pabrik sampah ini 2024 akan jadi, dan kami akan mengklaim kota satu-satunya se-Indonesia pada tahun 2024 yang kekurangan sampah adalah Kota Cilegon. Dan sekarang sampah dari sana sudah buang ke kita, mereka bayar 500 juta per bulan, berarti setahun 6 miliar. Dan alhamdulillahirobbilalamin sudah 33 kabupaten kota yang sudah belajar ke Cilegon, termasuk terakhir adalah Provinsi DKI Jakarta belajar ke Cilegon. Alhamdulillahirobbilalamin. Ada apa Ibu? Apa Bu? Kesehatan. Nah, tadi beasiswa full sarjana masuk dalam KCS. Kesehatan juga masuk ke dalam KCS. Perlu diketahui Kiai, pada saat kami menjabat yang namanya UHC, Universal Health Coverage. Orang Cilegon itu yang sudah ber-BPJS pada tahun 2021 kami menjabat itu baru 82%. Sehingga kami terbang ke Bantaeng, kami belajar dari Bantaeng selama 1,5 tahun kami belajar, mendapatkan bantuan dari pusat, dari provinsi, dari industri yang ada di Kota Cilegon. Selama 1,5 tahun di bulan Oktober kemarin, UHC kami naik dari 82% menjadi 96,81%. Kemudian di bulan Januari naik lagi menjadi 97,71%. Di bulan Maret naik menjadi 98,09%, dan kami mendapatkan penghargaan secara nasional, ya. Dan bulan ini sudah mencapai 98,28%. Apa bedanya? Nah, perlu diketahui Pak RT, Pak RW, ya, RT Lurah, tolong disosialisasikan. Kalau dulu 82% orang Cilegon yang tidak memiliki BPJS tidak bisa langsung dilayani di rumah sakit. Karena BPJS-nya maksimal jadi, paling cepat jadi itu 14 hari Pak. Paling lambat 1,5 bulan, betul nggak Bu? Ada yang ada nggak di sini? Ada. Nah, dulu begitu Bu ya. Kalau sekarang bagaimana Pak Wali? Kalau sekarang yang tidak memiliki BPJS, kalau dia sakit di rumah sakit, 4 rumah sakit di Kota Cilegon, RSKN, RSUD, terus kemudian Hermina sama Kurnia, masukin aja, hanya pakai KTP saja. Sambil diurus BPJS-nya jadi 3 kali 24 jam paling lambat, paling cepat 1 kali 24 jam. Yang kedua, kalau dulu bapak-bapak punya BPJS mandiri, nggak bayar, betul nggak? Karena situasi COVID. Kalau mau masuk rumah sakit harus bayar dulu, betul nggak? Baru bisa masuk rumah sakit. Kalau sekarang bagaimana? Nggak perlu bayar, nggak apa-apa, tapi diturunin grade-nya sama dengan yang pertama tadi. Seolah-olah belum punya BPJS. Oke, itu manfaat yang kedua.
Manfaat yang ketiga, kalau bapak-bapak yang sudah memiliki BPJS, ibu-ibu pulang kampung atau berpergian ke seluruh Indonesia, pada saat sakit BPJS-nya hilang, BPJS-nya keselip, BPJS-nya apalah istilahnya nggak ditemuin lah. Pada saat mau rumah sakit pasti akan ditanya, apakah ini BPJS atau bukan, atau umum? Pasti akan dibilangnya umum, betul nggak? Nah sekarang nggak lagi. Setiap KTP orang Cilegon, NIK-nya itu bagi yang sudah memiliki BPJS, kalau BPJS-nya hilang atau BPJS-nya keselip, cukup di rumah sakit seluruh Indonesia yang bekerja sama dengan BPJS ngeliatin KTP Cilegon saja dan itu link langsung ke BPJS. Ini kita alhamdulillah. Oke, terima kasih. Nah, guru ngaji, guru madrasah, guru ibtidaiyah, guru sanawiyah, guru aliyah, alhamdulillahirabbil alamin, dari anggaran dari sebelumnya Kemenak itu sudah tertinggi se-Provinsi Banten dari 22 miliar. Sekarang kita sudah naikkan menjadi 33 miliar, 11 miliar kita naikkan agar supaya orang-orang Cilegon secara akhlaknya lebih baik dan tingkat keikhlasan guru-guru haji itu juga ditingkatkan, itu harapan kami. Oke, apa lagi? Apa? Oh, honor RT RW. Sekarang RT RW itu di mana-mana pemekaran. Karena pada saat kami membuat yang namanya program sebulan sekali tidak ada yang percaya. Karena seprovinsi Banten ini masih 3 bulan sekali pembayarannya. Termasuk kami kemarin ke Bogor masih 300.000. Nah, pada saat kami menjabat 2 bulan langsung kami naikkan, yaitu menjadi 1 juta rupiah per bulan. Dan ini tertinggi seprovinsi Banten. Ya, alhamdulillah. Dan insya Allah ridho, kita sudah sepakat setiap tanggal 5 tidak boleh lagi kelurahan-kelurahan berbeda pemberian honornya. Jadi sudah kita serahkan honor RT dibayar setiap tanggal 5 awal bulan. Dan kami lagi merancang, insya Allah ridho, bagi para kader RT dan yang lainnya akan kami berikan asuransi secara gratis. Ya, manfaatnya apa asuransi ini? Kalau meninggal dunia, namanya kalau ya meninggal dunia jangan takut, gitu ya. Orang cerdas, orang yang ingin mati. Kalau meninggal dunia maka dapat santunan 42 juta dan anaknya sudah dipastikan dari mulai TK sampai sarjana itu dibiayai oleh BPJS 2 orang anak. Ya, alhamdulillah. Apa lagi Pak? Pembagian mayat sudah diberikan melalui Basnas. Apa? Apanya? Waduh, itu mau dari Basnas, nanti kita bagi itu masukan. Makasih Pak. Tapi sekarang sebelumnya tidak pernah ada. Sekarang sudah kita berikan Pak. Betul Pak ya? Oke, jangan nanya dulu Pak, yang sudah kita lakukan. Nanti nanya terakhir. Pak, masalah menanyakan masalah kartu janji itu Bapak masalah pekerjaan. Nah itu tadi kan saya sampaikan sama Bapak. Oke, saya bahas sekarang. Yang disebut dengan KCS itu ada 4 program. Program yang pertama adalah program bantuan modal sampai dengan 25 juta. Karena masa jabatan diperhitungkan 5 tahun, maka 25 juta dibagi 5, maka maksimalnya adalah 5 juta. Ini sudah ada di Dinas UMKM. Sudah diberikan program perintisan 1 sampai dengan 3 juta dengan bunga 0% dan 3 sampai dengan 5 juta dengan bunga 0% dan lebih dari hampir 2.000, kurang lebih 2.000 sekarang lagi dalam proses perjalanan. Sudah kita lakukan. Yang kedua adalah apa? Menanyakannya siapa masalahnya saya tanya. Apa? Menanyakannya. Menanyakannya ke dinas Pak. Sekarang tadi dinas yang tadi sebentar Pak ya, sebentar dulu sabar dulu Pak. Di dinas yang tadi dinas UMKM. Yang kedua, beasiswa lulus sarjana tadi sudah kami jelaskan. Itu sudah ada di dinas Dindik. Sudah dilakukan. Kemudian yang ketiga, yang tadi Dinkes, bantuan kesehatan. Dan yang keempat di Disnaker Pak, sudah ada 4 program doang Pak. Pada saat yang namanya lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan ini bukan pemerintah mendirikan pabrik Pak, bukan Pak. Tapi bagaimana pada saat kami 2 bulan langsung kerjasama dengan seluruh HRD dengan sisi pemagangan
kemudian kita sistem lagi UMKM dan yang lainnya, karena kami ini diwarisi pengangguran tertinggi seprovinsi Banten peringkat ke-7 Pak, dengan 12,69% atau 25.976, setahun turun dari 12,69% menjadi 10,13%, atau turun sebanyak 5.062 orang. Kemudian kami tingkatkan dengan UMKM dan yang lainnya. 2017 kita peringkat ke-7, 2018 peringkat ke-6, 2019 peringkat ke-7, 2020 peringkat ke-7, 2021 peringkat ke-7 Pak. Dan sekarang alhamdulillah 2022 ini tidak lagi peringkat ke-7, turun lagi dari 10,13% menjadi 8,10% Pak. Jadi sebetulnya itu sudah ada Pak, sudah ada di dinas masing-masing Pak. Tinggal Bapak dulu waktu milihnya pilih yang mana, gitu Pak ya. Barang kami oke lagi. Terima kasih Bapaknya nih. Apa Pak? Oh, ya. Wow, ya ini nih Pak. Pada saat kami nyalon wali kota saya terus terang aja 13 tahun itu saya berjuang karena adanya ajas ketidakadilan di kota Cilegon ini. Maksudnya gimana? Sejak tahun 2008 tidak pernah ada penambahan SMP negeri. Ya, di Cilegon ini ada 150 SD negeri, SMP negerinya cuma 11 sampai berbanding 13,6. Sehingga mengakibatkan yang kaya masuk ke negeri, yang miskin masuk ke swasta. Yang kaya gratis, yang miskin bayar. Ini terbalik Pak. Maka yang kami lakukan selama 13 tahun kami berjuang, kami hanya menjalankan perintah Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Maka kalau kita lihat penyebarannya, di Purwakarta ada 16 SD negeri, SMP negerinya 0. Sebelum Indonesia merdeka sampai Indonesia merdeka, Purwakarta belum pernah ada SMP negeri. Ya, di Jombang ada 24 SD negeri, SMP negeri cuma 1. SMP negeri 1 Jombang yang berdiri tahun 1958, 63 tahun masih ngejomblo. Tahun 2021. Di Grogol ada 14 SD negeri, SMP negerinya cuma 1, SMP negeri 3 yang berdiri tahun 1980, 41 tahun. Dan SMP negeri terakhir adalah di Citangkil. Di Citangkil ada 24 SD negeri, SMP negerinya cuma 1, SMP negeri 11 yang berdiri tahun 2008. Dan itu adalah SMP negeri terakhir. Karena sekarang sistem zonasi Pak, maka pada saat kami dilantik di bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, kami minta status terlebih dahulu dan Allah berikan ya kemudahan, Allah berikan itu meskipun di banking terlebih dahulu, tapi statusnya sudah ada. Sambil kita membangun, sambil kita beli tanah dan membangun. Kalau kita beli tanah dan membangun dulu Pak, sampai kapan mau terima Pak? Karena kita ingin menyelamatkan angkatan tahun 2021. Dan alhamdulillah sudah ada sekarang SMP negeri 12 di Purwakarta, 13 di Jombang, 14 di Citangkil, dan 15 di Grogol. Tinggal di Grogol dan di Citangkil yang belum dibangun. Yang 2 sudah kita resmikan. Dan kami sudah menampung 480 orang yang lulusan SD ke 4 SMP ini. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Apa? Mudik gratis? Waduh, mudik gratis. Update ya. Saya mau cek program saya nyampaikan masyarakat. Mudik gratis itu berawal di tahun lalu Pak. 3 hari saya dapat ide, dapat 11 bus. Nah tahun ini kita kurang lebih dapat tadi terakhir adalah 22 bus. Kemarin 19 bus dalam waktu 4 jam habis Pak. 4 jam habis. Padahal kita udah ada 1, sekarang kita coba kemarin Pak. Sudah habis. Dan kita bekerja sama, tidak menggunakan APBD, menggunakan katakanlah industri membantu kepada kita, tinggal duduk aja, dapat uang makannya dikit lah, terus kemudian dapat kue, alhamdulillah nyampe ke tujuan tidak keluar uang seperak pun. Terima kasih Pak. Oke Bapak. Masjid 20 juta per 2 tahun, ya Pak ya. Ini masjid sudah dapat belum nih? Soal masjidnya. Sertifikat sudah kita abaikan, tinggal tanda tangan dari lurah, pernyataan dari lurah, boleh ngajuin. Ya, tidak ada lagi sertifikat harus ini, nggak ada susah. Karena itu janji kampanye kita sudah mempermudah, ya Pak ya. Kalau format itu Pak Urkon dikasih tahu ya. Oke, clear. Apa lagi? Palang pintu Pak. Palang pintu kereta. Palang pintu kereta api. Nah ini dia nih Pak.
22 tahun Kota Cilegon tidak pernah bangun palang pintu kereta api. Kenapa? Karena itu katanya dari pusat dulu. Setelah kami membaca secara langsung Undang-Undang Perkereta Apian Nomor 23 tahun 2018, ternyata itu tanggung jawab pemerintah daerah. Maka pada tahun 2021 di APT kami pasang 4, tahun 2022 kami pasang 4, dan insya Allah tahun 2023 ini akan kami pasang 4 lagi karena kami cinta jangan sampai orang Cilegon ketabrak kereta api. Ya, alhamdulillah. Nah, oke. Kalau ibu itu apa bu? Apa? Honor. Oh, honor untuk guru katanya. Kalau tadi untuk madrasah, oke, selesai. Sekarang untuk guru honorer yang lain sudah kita naikkan dari 450 menjadi 675 ya. Kemudian yang 10 tahun kita bedakan 1 juta rupiah. Terus kemudian kita sudah naikkan guru-guru yang di atas gunung, di atas perbatasan Kabupaten Serang, insentifnya kita tambahkan 500.000 per bulan. Kepala sekolah yang 1 juta rupiah per bulan. Ada penilik dari sini, sudah kita naikkan kemarin 3 juta rupiah per orang. Pengawas kita sudah naikkan 1 juta rupiah per orang. Ya, sudah kita naikkan semuanya juga. Dan mohon maaf lahir dan batin, bagi sekarang yang ibu punya murid di SD dan SMP tidak boleh lagi, yang negeri ya, tidak boleh lagi dipungut biaya LKS karena sudah dibayar oleh pemerintah Kota Cilegon ya. Boleh lagi, tapi semuanya. Wah, apa ya? Oh, infrastruktur. Jalan yang sudah cukup lama kemarin Pak, itu ada jalan yang namanya di mana tuh? Ciledus. Itu 13 tahun nggak pernah dibenerin, kita disalahin. Udah tahu saya baru dilatih tahun 2021 anggaran agak ada. Ya, di Jombang juga sama. Ya, di Banglapan. Tapi karena ini menjadi masukan, selalu kita berpikir positif, sudah kita perbaiki. Termasuk JLS sekarang sudah lagi perbaiki dalam bantuan dari industri, dan insya Allah di bulan Mei kami sudah ketemu. Kami mendapatkan bantuan dari PUPR pusat sebanyak 127 miliar untuk memperbaiki JLS tidak menggunakan APBD Kota Cilegon. Alhamdulillah. Honor Linmas meskipun nggak gede naik lah 50.000 lumayan ya. Sudah kita naikkan. Oke. Ini nanya atau apa Pak? Usul nanya. Oh, stadion baru ya benar. Tadinya stadion ini nggak pernah benar di pemerintah kami benerin sekarang. Sudah ada namanya Stadion Geger Cilegon. Oke, itu ada lagi. Oh Bu. Beda rumah sebelumnya di pemerintahan kemarin 7,5 juta, sekarang 20 juta, betul ya? Dan Basnas kasih 30 juta dan kami mendapatkan insya Allah 100 rumah dari KS, rumah anti gempa. Ya, kirim next. Harian lepas menjamur Pak. Apa? Harian lepas, karyawan lepas menjamur. Harian lepas, karyawan harian lepas menjamu. Harian lepas berapa? Tambah banyak Pak. Tambah banyak maksudnya gimana nih? Program. Karyawan harian lepas itu Bodoh saya apa? sudah dilaksanakan. Ya, yang lain lagi apa? Ya. Saya masalah lingkungan Pak, di daerah kita di dekat Jalan Lingkar itu saya lihat penambangan pasir itu sangat Oh, masukan penambangan pasir. Nanti kita mau pastiin Pak, kita mau kerjasama Pak. Nanti karena sekarang ini orang mudik itu melalui Suwandan motor terutama sama satu lagi Umrah, kita udah bagi 2. Dan insya Allah Pak, kita sudah diri dengan kilometer 97. Nanti ada 97 di area Rawarung, itu akan jadi tempat peristirahatan dan kita akan bisnis di situ Pak untuk Pemda Kota Cilegon. Oke, next. Maksudnya begini Pak, di lingkungan situ kebetulan saya baca setiap hari lewat situ Pak ya, itu berubah menjadi danau Pak. Oh iya. Nah gini Pak, karena mengenai pasir ini sekarang ini tidak ada kewenangan pemerintah daerah Pak. Yang ada semua pemerintah pusat Pak. Jadi kita nggak bisa nutup, nggak bisa ini, bukan kewenangan pemerintah daerah karena kita tidak bisa melebihi daripada itu, ya Pak ya. Ya apa? Yang udah. Apa? Wasum ya, taman bermain. Kita selagi dibangun di Kali Timah, kita bangun lagi di beberapa tempat. Oke, Bu ada Bu? Apa? Bulan gratis. Bulan dari zaman bulan ya. Apa?
Apa? Alhamdulillah dari dulu nggak ada. Ya. Pajak gratis. Pajak gratis. Oh, yang 100.000 ya? Oh iya, 100.000 tuh masuknya kita perpanjang itu program kemarin ya. Mana? Yang sebelah yang. Honor guru ngaji udah tadi. Satu lagi. Penerangan jalan, ya kasih penerangan jalan. Ya saya kasih tahu yang cukup. Banyak kan nanti satu yang kemarin saya ini. Tadi pintunya udah matang katanya. Penerangan jalan ini terus perlu saya kasih tahu, per kelurahan kita sudah kasih kelurahan di sini. Ada 5 atau 6 per kelurahan Pak. Tapi kami mendapat bantuan kurang lebih 2.000 titik Pak. Ya, dan sekarang sudah kita lagi pasang itu di daerah Cikirai, di daerah Babean, kemudian nanti daerah Merak Pak. Yang menuju ke gunung itu harus terang, karena kita dapat 2.000 titik Pak. Ya, karena adanya ajas keadilan nanti antara yang di gunung dengan yang di bawah Pak. Alhamdulillah kami dapat gratis. Jadi terus terang Bapak, kami mendapatkan banyak nih dari pusat. Wali kotanya harus gaul Pak, pusat ternyata Pak. Kita tidak menggunakan APBD agar APBD ini biar untuk masyarakat yang Cilegon. Terakhir Pak, mohon maaf nih, udah Pak. Nanti lama-lama lagi Pak kasihan Pak. Intinya begini Pak, saya datang ke sini ini memohon kepada para masyarakat yang ada di sini, wabil khusus para jamaah. Mohonnya Pak, karena saya bukan siapa-siapa dan saya bukan apa-apa, karena saya tugas ini cepat banget Pak. Yang harusnya 5 tahun cuma 3,5 tahun, dan saya kerja rata-rata ya dengan tim otomatis dan yang lainnya. Ya insya Allah ridho gitu loh Pak. Kita harus penuhi semua janji saya, karena kita sebagai orang marketing dulu Pak. Ya kalau saya tukang bohong, dagangan saya nggak bakal maju Pak. Ya prinsip kita itu. Jadi ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun itu beliau mengajarkan kepada saya, wahai orang-orang beriman, kenapa kamu berkata-kata tapi kamu tidak melakukannya? Kamu bermakna di Allah yang taquluna ma la taf'alun, bahwa Allah sangat benci dengan orang-orang yang baca doa ngomong doa tapi tidak melakukannya. Jadi setiap yang menjadi visi-misi kami ini yang kita dahulukan terlebih dahulu. Tapi terus terang aja Pak, memang saya dibanci secara kebijakan Pak dari wali kotanya Pak, karena malunya kan masih dipegang dari tempat yang lain ya. Tapi selama itu untuk beri masyarakat harus ada Pak. Maka oleh karena itu kami mohon di kesempatan baik ini, apa yang saya mohon? Doakan pemerintah Kota Cilegon. Di daerah sana bukan daerah sini Pak. Bayar pajak enggak, tempat-tempat dia, mendoain juga enggak Pak. Ya, jadi yang kami minta adalah setiap sholat fardu 1 menit aja Pak, doain pemerintah Kota Cilegon. Kalau semua orang Cilegon mendoakan ini, wah ini luar biasa Pak, saya yakin. Doanya bagaimana Pak Wali? Terserah. Salah satu doanya adalah ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan ya Allah pemimpin-pemimpin Kota Cilegon ini orang-orang yang adil ya Allah, orang-orang yang jujur ya Allah, dan mudah-mudahan Kota Cilegon ini tidak ada korupsi lagi ya Allah. Insya Allah lurah, camat, wali kota semuanya pengen korupsi nggak jadi gara-gara doa-doa orang-orang sendiri. Karena dalam beberapa hadis benar kalau salahnya kiri, ad-du'a'u silahul mu'minin, doa itulah senjatanya orang-orang mukmin. Ad-du'a'u ruhul ibadah, doa itu adalah ruh daripada ibadah, itulah doa. Ad-du'a'u mukhul ibadah, otak atau intisari daripada ibadah itu adalah doa. Makanya agar semua program kita bisa terrealisasi nih Pak, doakan pemerintah Kota Cilegon 1 menit aja Pak. Ya kan, gak usah banyak-banyak deh, semenit juga nggak nyampe itu tadi kayaknya. Sehingga tugas pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat Kota Cilegon, setuju? Tugas masyarakat adalah mendoakan pemerintah Kota Cilegon, setuju? Kalau setuju, ingat tadi surat As-Saff. Setuju. Ingat surat As-Saff tadi itu. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, wahai orang-orang beriman, kenapa kamu berkata-kata setuju tapi kamu tidak melakukannya? Seret ya. Kamu bermakna di Allah yang taquluna ma la taf'alun, Allah sangat benci dengan orang-orang yang baca doa ngomong doa setuju tetapi tidak melakukannya. Tadi banyak yang udah ngomong setuju nih. Setiap daerah mengucapkan dan mendoakan pemerintah Kota Cilegon, saya yakin dalam waktu dekat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur bisa terwujud di Kota Cilegon ini. Ya, kita udah lihat nih. Selama 22 tahun lagi. Selama 22 tahun ya, kayaknya belum pernah dapat penghargaan seperti saya 2 tahun sudah dapat penghargaan 30 penghargaan. Ya, dan 33
daerah lain belajar ke Kota Cilegon jarang sekali terjadi di pemerintahan sebelumnya, Pak. Jadi oleh karena itu tadi kami mohon doanya. Ya kayak tadi presiden, jarang-jarang presiden mau datang ke pasar-pasar di Cilegon gitu ya. Sebelum-sebelumnya juga kayaknya nggak pernah datang ke pasar itu. Jadi doain, mudah-mudahan Allah meridhoi kita semuanya. Ya mudah-mudahan saya juga panjang umur. Kiai, teman-teman semuanya di sini panjang umurnya. Mudah-mudahan kita bisa melihat nanti regenerasi kita 15-20 tahun yang akan datang, orang-orang Cilegon akan memenuhi Jakarta. Ya, sehingga saya tidak. Kalau sekarang saya susah Pak, jadi orang Cilegon ini siapa nih? Kita mau minta dak, mau minta apa segala macam, ya tergantung kita dekat tetangga. Kalau daerah-daerah Sulawesi dan yang lain itu mereka dibantu itu orang-orang Jakarta sudah sukses, lebih mudah kita dapat informasinya. Dan kita berharap anak-anak bapak lainnya jadi penerus nih, besok-besok jadi wali kota, jadi gubernur, anak-anak bapak-bapak merasakan di sini, amin. Sampaikan maaf lahir dan batin karena KPK sudah mulai dingin tadi. Ya, kami mengucapkan mohon maaf lahir batin apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan saya juga sekali lagi atas nama pemerintah dan bersama pribadi tentunya minal aidin wal faizin lah meskipun sebentar lagi ya, karena kita berada di mari sama Allah dan kita semua. Terima kasih. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya adalah bingkisan dari DMI Dewan Masjid Indonesia yang akan diberikan oleh dari Bapak Haji Isomuddin yang akan diterima oleh Ketua DKM Masjid Al-Madani. Silakan difoto fotografer. Al-Quran besar, berikut alat-alat untuk kebersihan masjid. Terima kasih kepada Dewan Masjid Indonesia Kota Cilegon atas pemberiannya, mudah-mudahan menjadi amal untuk Kota Cilegon. Ada yang bisa lagi, tambah lagi. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Satu, dua, tiga. Terima kasih Pak Kiai Isomuddin. Acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Haji Emmanuel LC. Pada beliau dipersilakan. Tutup doa Pak Kiai. Ambil berkah. دابعني الحمد لله في نعمك جزيلا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبارك منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا في كل ليله من ليالي رمضان تلقى وأجار وأوثق من النار ومجعلنا ووالدينا واولادنا وازواجنا وذرياتنا تلقيك من النار وأجرك من النار وأطاقك من النار يا سيدي يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في هذا الشهر اللهم بارك لنا لشعب Cilegon ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Ini ada sedikit katanya di luar kota halal Toibar di rumah. Ibu saya bilang, ibu saya bilang katanya banyak pemberi jauh lebih banyak menerima bulan Ramadan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Jazakallah khairan katsiran. Selanjutnya adalah nama-nama mungkin yang disiapkan oleh. Marilah acara kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, kok ada di sini loh? Di sini rumah Bung. Hah? Ya. Ambil. Kasih suatu.